Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Nggak pernah, saya kan sangat sering di istana. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir. Kan ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Dan Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya gak Bang? Ya, sampai tahu. Oh enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak pendendam, pengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat, kalau orang-orang seperti pangkat kecil-kecil kayak abang, kemudian dia datang, bagaimana kabar bang? Dan itu bukan sama saya aja, sama pengawalnya Fatwal. Oh, ternyata ramah sama semua orang. Makan biasa. Jadi ini orang betul-betul tidak punya tendensi kepentingan yang lebih besar tentang hidupnya. Sudah selesai dengan hidupnya. Jadi enak dia melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pena Ufuk, berikut kita akan saksikan Prof. Mahfud MD menjelaskan dan membongkar secara total siapa sih sebenarnya sosok Ali Muchtar Ngabalin. Kalau Anda melihatnya sebenarnya apa yang harus dilakukan atau ditunjukkan kepada publik? Apa yang diharapkan publik soal IKN agar sesuai cita-citanya ini bisa jadi kebanggaan Indonesia? Sense of belonging, ownership gitu ya terhadap IKN ini. IKN bukan miliknya Pak Jokowi dan golongan. Jangan begitu sebentar. Saya belum selesai, dengerin dulu. Jokowi itu profesor, karena yang keluar dari mulutnya semua nyinyir, penuh dengan prasangka, prejudice. Sebentar, Anda dengar dulu Bang Ngabalin. Dari dulu saya tahu. Kalian menghormati, Anda menghormati omongan orang, mulai tadi tidak menyela. Cuma jangan prejudice. Saya belum titik, dengar, saya belum titik ya, saya belum titik. Dari dulu prejudice. Saya itu prejudice dengan penuh kebencian. Kita berikan kesempatan Mbak Wiwi untuk memberikan pernyataan yang Mbak Wiwi silakan. Iya, saya itu mengapresiasi. Belum titik sudah disambar. Udah. Tapi memang bukan baru kali ini aja Ibu Wiwi ketemu saya kan. Sebelumnya kan suka begitu, prejudice. Supaya bottom up dan top down itu ketemu Bang Ngabalin. Anda jangan menghantam orang sembarangan. Ya, tapi dari dulu begitu. Saya itu ASN ya. Saya ASN, Anda bukan ASN. Mbak Wiwi tadi soal harapan yang publik. Ada ini ASN terhadap negara bangsa ya. Bang Ali, kita fokus lagi ya soal gimana agar IKN bisa jadi kebanggaan kita semua. Mbak Wiwi silakan. Tuh, poin yang saya buat belum dipahami, lalu menyambar-nyambar karena sudah ada prejudice. Saya menghormati Bang Ngabalin mulai tadi, gitu ya. Jadi dari dulu, yang ingin saya katakan, diam dulu. Begini Mbak Wiwi. Kalau tahu seperti begitu cara berpikirnya, Bang Ali, coba lihat semua. Dia semua jejak digital Mbak Wiwi. Tapi kita juga menjawab soal kan kita masih berbicara untuk menjawab 17 Agustus Bang Ali. Supaya clear. Maksud saya begini, kita ini kan orang-orang terpelajar, kita ini orang-orang yang punya moral ability yang tinggi, kita ini orang-orang punya akhlakul karimah, ya. Jadi maksud saya melihat perkara-perkara seperti IKN ini kan bukan Mbak Wiwi baru pertama ngomong kali ini. Saya merekam itu semua. Dan saya bermimpi satu saat akan berjumpa dengan Mbak Wiwi supaya dikasih tahu agar kerangka berpikirnya itu tahu juga kalau hari-hari orang sekapasitas Mbak Wiwi, profesor, ahlinya, tapi kalau dengan prejudice dalam menggunakan berbagai macam pilihan kata terhadap menilai kinerja yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya kepada Presiden Joko Widodo, itu tidak mendidik Ibu Profesor. Menurut saya tidak baik. Itulah yang saya berkali-kali. Bang Ali dan Mbak Wiwi ya. Kita sama-sama berharap IKN bisa
bisa berjalan dengan sesuai dengan target karena ada cita-cita agar IKN ini bisa jadi kebanggaan. Oke, Mbak Wiwi boleh singkat saja menutup. Saya bukan baru tahu itu namanya Mbak Wiwi, bukan baru hari ini. Saya sudah lama tahu, saya sudah lama ikuti. Bang Ali, oke cukup tahan dulu. Mbak Wiwi, silakan. Iya, kita berpikir untuk NKRI ini dalam perspektif yang tentu background yang berbeda. Saya sebagai intelektual biasa berbicara lugas dan tentu profesional. Jadi tidak ada sedikit pun gitu ya karena suka tidak suka, tidak seperti itu. Kalau Anda orang yang menghormati orang lain, Anda diam ketika orang Mbak Wiwi dan Bang Ali, terima kasih. Kita punya harapan yang sama agar kalau IKN ini memang akan dilanjutkan bisa menjadi kebanggaan kita semua agar progresnya juga berlangsung dengan baik. Mbak Wiwi, terima kasih banyak. Ya, Bang Ali dan juga Bang Ali, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu. Dari istana sendiri kan ada juga. Saya tidak tahu, Ngabalin tuh kan mengatasnamakan istana. Iya. Nggak apa itu, siapa itu, nggak setuju dia. KWK itu dikembalikan, ramai itu. Kan masih ada di. Iya, saya mendengarkan itu. Iya kan, nggak usah itu, ini apa, siapa yang mewakili rakyat, macam-macam gitu. Katanya mewakili istana, meskipun selama 5 tahun saya di istana, saya tidak pernah Pak Ngabalin ini bertemu presiden. Datang ke istana aja enggak. Sepengetahuan saya, sehingga saya Pak Ngabalin itu kok sering atasnamakan istana apa presiden, kapan yang ngomongnya sama dia? Kadang-kala dia sudah menjelaskan hasil sidang kabinet, padahal dia enggak pernah tuh ada di istana. Nah, saya yang paling sering ke istana. Kalau ada hal-hal penting kan mesti menteri tahu. Tapi Pak Ngabalin selalu mengatasnamakan presiden, gitu. Ya enggak tahu ya kalau ada rapat malam atau apa, saya enggak tahu. Oleh sebab itu enggak membantah. Tapi sampai sekarang saya heran. Kenapa tuh Pak Ngabalin selalu diundang oleh media juga yang salah sih disebut ini orang istana, ini orang istana. Nggak ada, dia nggak pernah ada di istana. Iya, jangan-jangan dia yang ngaku Pak, saya orang istana. Nggak tahu gitu. Saya hanya sampaikan ke Anda. Kenapa Pak Ngabalin ini selalu bilang orang disebut oleh media orang istana? Nggak pernah, saya kan sangat sering di istana. Di luar pun tidak, di dalam pun tidak. Malah dulu yang insiden terjadi itu ketika Pak Jokowi mau ketemu Pak Prabowo yang pertama kan ada Ngabalin tuh ikut di belakangnya, diusir, kan, ditutup pintunya, nggak boleh gitu. Saya sampai sekarang bertanya siapa ya Pak Ngabalin ini? Mungkin ada grup tertutup dengan Pak Jokowi gitu di malam hari atau tiap minggu atau apa. Kalau resminya nggak ada dia, nggak pernah ada di istana. Mungkin di kantornya Pak Muldoko sih, mungkin tidak. Meskipun setiap saya datang ke kantor Pak Muldoko juga nggak ada, gitu. Nah itu dari dari luar. Presiden Jokowi ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu luar biasa. Puasa Senin, puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Abang sampai segitunya nggak Bang? Ya sampai tahu. Oh enggak. Berarti lebih jagoan Pak Jokowi ya? Ya. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan yang tidak pernah saya lihat dalam sejarah pergaulan saya. Teduh, tenang. Jadi ini orang memang tidak menderita, mengasih. Dia punya sifat menyayangi. Dia punya sifat. Kalau orang-orang seperti pangkat kecil kayak abang, dia datang. Kenapa sih doyan banget loncat sana, loncat sini? Dulu bela sana, sekarang bela sini. Apakah di politik itu memang harus begitu, Bang Ali? Sepanjang untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan kebersamaan, untuk kepentingan toleransi, untuk kepentingan warga negara Indonesia, nyawa kita pertaruhkan untuk Republik ini. Sepertinya mereka tidak percaya, Bang. Bercanda, Bang. Bercanda, Bang. Sama lucunya dengan orang ngomong demi bangsa dan negara, saya tuh nggak percaya belas gitu. Nggak ada kata yang paling lucu sekarang ini kecuali demi bangsa dan negara, gitu. Dari mana ngumpul demi perutnya sendiri kok? Sosok Ali Mukhtar Ngabalin dikenal luas
oleh masyarakat memang kerap melontarkan kata-kata yang sebenarnya tidak pantas disampaikan kepada publik, apalagi di media-media. Ini dikarenakan Pak Ngabalin ini adalah sosok loyalis Jokowi yang tidak diragukan lagi, sehingga kita sering lihat siapapun yang mengkritisi kebijakan Pak Jokowi, maka Ali Mukhtar Ngabalin ini akan menyerang balik dan kerap menjadi perdebatan dan berlangsung menjadi diskusi yang panas karena terkadang menyerang personal. Begitulah Ali Mukhtar Ngabalin yang kita kenal, tapi sebagai manusia memang tidak ada yang sempurna, itu hanya ada pada sisi yang lain, kita tidak tahu di balik itu ada banyak kebaikan-kebaikan Pak Ali Mukhtar yang kita tidak ketahui, yang selama ini nampak apa yang tampak di depan layar, dan seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Mahfud MD juga, beliau merasakan dan menjadi saksi akan hal itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.